Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part 4 analisis Cummins dengan, menggunakan R, dan di sini nanti kita akan, menambahkan suatu analisis untuk mengoptimalisasikan, jumlah klaster Cummins sehingga kita tahu, oh berapa sih kelompok yang dirasa optimal untuk pembentukan, eee, kelompok dengan menggunakan analisis Cummins. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita perlu masuk ke Excel kita. Sorry, bukan ini. Oke, sebentar. Excel atau Minitab kita. Sorry, Minitab. Kalau kemarin kita punya data PC dari Principal Component, nah kita perlu membuat data kelurahan sama PC ini eh, jadi satu dan kita taruh di Notepad. Oke, kita copy saja hasilnya ini. Kita taruh ke Notepad, kita masukkan Excel dulu, kita buat satu lembar baru seperti ini, lalu kita paste seperti ini. Nah, yang kita butuhkan adalah data ini. Ini kita hapus saja, ini klasternya juga kita hapus. Oke, seperti ini. Dan setelah ditata seperti ini, kita copy, kita bisa membuka Notepad, kemudian Ctrl V, lalu kalian bisa simpan di folder project yang mau kalian buat untuk R. Monggo silahkan dibuat, karena aku sudah menyiapkan, maka aku nggak perlu nyimpan. Jadi kalian simpan dulu di tempat yang kalian gunakan untuk project-nya. Oke, kita bisa masuk ke R. Silahkan kalian buat project dulu. Kemudian masukkan data txt tadi di folder yang sama dengan project tadi. Misalnya aku di sini tak namai raw data COVID Jakarta 2 tanggal 2 Maret 2022. Oke, pukul 15.00. Jadi ini datanya, bentuknya seperti ini. Oke, nanti ini kita masukkan ke R-nya. Caranya, oke, di sini udah tak siapkan codingnya. Yang pertama, kita perlu nginstal beberapa library. Yang pertama yaitu library tdiverse, yang kedua cluster, dan yang ketiga factoextra. Jadi cara nginstalnya, kalau kalian belum menginstal, kalian bisa masuk ke package, kalian bisa klik install. Oke, sebentar. Koneksi saya sepertinya agak terhambat. Oke, kita langsung saja. Jadi kalian coba nanti ke bagian install package ya. Kalau kalian belum, di sini kalian tulis tdiverse install, cluster install, facto extra kalian install. Karena saya sudah install, maka ini nggak perlu saya gunakan. Oke, untuk memanggil library-nya kita pakai library dengan nama package masing-masing. Oke, kita eksekusi untuk yang pertama, tdiverse, Ctrl Enter. Oke, ini untuk tdiverse, terus untuk yang cluster, terus yang terakhir adalah facto extra. Setelah kita load ke 3 package-nya, kita bisa memasukkan datanya ke R. Jadi data yang kita siapkan tadi, raw data COVID Jakarta, dengan perintah read.delim, dalam kurung kita kasih petik, lalu kita isi
nama filenya yang ada dalam satu project, satu folder yang sama dengan project-nya ini. Oke, selanjutnya row.names-nya kita isi satu agar yang paling atas itu menjadi agar bagian yang ini, bagian yang pertama ini, jadi kelurahan, itu menjadi nama row-nya. Oke, kita coba eksekusi. Hasilnya kita bisa mengeluarkan secara singkat dengan menulis head COVID karena di sini saya menamai datanya adalah COVID. Terserah kalian mau menamai seperti apa. Jadi nanti kalau kita pakai head, itu yang keluar hanya 5 data teratas. 6 data teratas ya. Seperti ini. Jadi kalau seperti ini, berarti data kita sudah berjalan, sudah ada di R. Atau kita juga bisa double klik di sini untuk melihat keseluruhan data COVID-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, tadi row.name sama dengan 1 itu agar kelurahannya nanti jadi nama row-nya, bukan menjadi data tapi nama row-nya. Oke, kita close saja, kita lanjut ke standarisasi data. Jadi kalau kalian datanya belum standar, jadi misalnya data kalian masih ada yang pakai tinggi, yang satunya berat, atau dan lain-lain lah. Satuannya berbeda, maka lebih baik data kalian distandarisasi. Oke, kita lakukan aja standarisasi. COVID MV. Oh, sebentar. Sebelum ini, tadi aku lupa ke yang atas. Ini untuk menghilangkan data missing value, kalau ada ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini. Kebetulan di dataku nggak ada, cuma tetap aja aku running agar memastikan kalau benar-benar memang nggak ada. Oke. Selanjutnya kita standarisasi seperti yang tadi. Oke, ini hasil standarisasinya. Nah, dari hasil standarisasi ini, kita tidak masuk ke Kamins dulu, tapi kita bisa mencari K optimum atau jumlah kelompok optimum. Di sini ada 3 metode. Ntar ini tak besarin dulu. Ada 3 metode. Yang pertama adalah elbow, yang kedua adalah silhouette, dan yang ketiga adalah gap statistik. Biasanya elbow dan silhouette hasilnya mirip-mirip, tapi gap statistik seringkali berbeda dengan dua ini untuk mengoptimalkan kelompoknya. Oke, kita coba yang elbow dulu. Nah, kalau elbow bentuknya gini. Terus bagaimana pengambilan keputusannya? Kita cari titik beloknya. Karena di sini dari yang awalnya apa ya, istilahnya curam sampai landai itu titik beloknya ada di sini. Berarti jumlah kelompok yang optimal adalah 3. Ini kalau kita menggunakan metode elbow. Kalau kita menggunakan metode silhouette, kita running yang baris ini. Jadi sama kayak yang elbow, kita pakai fvis underscore nb class. Nah, yang membedakan cuma di bagian metodenya, kita ganti yang awalnya WSS untuk elbow, kita ganti dengan tulisan silhouette. Oke, kita coba pakai metode silhouette. Hasilnya seperti ini. Dan dari dataku, dari kasusku ini, kita dapatkan yang paling optimal kalau kita menggunakan kelompoknya adalah 3. Oke, dan selanjutnya adalah metode gap analysis. Ini agak berbeda dengan dua metode sebelumnya, yaitu elbow dan silhouette.
Di sini kita memanfaatkan, kelas guard, oke. Nah, di sini ada kita memasukkan data, terus kita gunakan K-means, and start-nya kita mulai dari 25, K-max ini standar sih kita pakai 10 dan B-nya 50. Dan hasilnya adalah sebagai berikut kalau kita jalankan. Oh sorry, ini dia masih proses bootstrapping. Kalau sudah muncul panah berarti sudah selesai dianalisis. Kemudian setelah itu kita tampilkan grafiknya dengan mengeksekusi perintah fviz gapstart dalam kurung gapstart. Kita jalankan yang ini sehingga nanti keluar seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat menggunakan gapstart, K-means yang optimum itu ada di 1. Jadi hanya satu kelompok, artinya, ya cukup satu aja tanpa, dilakukan pengelompokan, itu kalau kita menggunakan gap statistik. Nah, di sini orang yang paling sering digunakan itu adalah metode elbow dan silhouette, sehingga kalau di sini kita pakai yang silhouette, yang ini, kita akan coba menjalankan K-means dengan, eee, 3 ya, 3 kelompok. Nah, kita masuk ke K-means, di sini, kita buat variabel baru, terserah kalian, di sini aku namai final. Lalu kita gunakan perintah K-means, datanya adalah data fix yang sudah, missing value-nya nggak ada, terus datanya sudah terstandarisasi. Nah, ini 3, ini buat apa? 3 ini adalah, banyaknya klaster yang mau kita bentuk. Tadi kalau kita pakai metode silhouette didapatkan 3. Nah, terus kita end start ini adalah, eee, kita mau pakai end start ke berapa nih untuk memulainya. Nah, kita pakai 25. Oke, habis itu kita coba jalankan. Print final. Ini hasil K-means-nya. Jadi pengelompokannya sudah ada. Oh, Ancol masuk kelompok 2, Angke 2, Balai Kambang 2, Bali Master itu 2, dan sebagainya. Nah, kita bisa memvisualisasikan ini biar enak terhadap, datanya, yaitu variabel PC1 dan PC2 dengan menggunakan perintah yang ini. Kalau yang atas ini kita mengeluarkan labelnya, dan kita bisa mengatur labelnya, ukurannya dengan perintah label size. Jadi di sini tak pakai 6 label size-nya, itu seperti ini. Dan karena datanya banyak, sampai 267, maka kalau kita menggunakan label, itu banyak terjadi penumpukan yang akhirnya susah untuk melihat pengelompokannya. Agar lebih rapi lagi, kita juga bisa menghilangkan labelnya dengan menambahkan perintah geom sama dengan, nah ini kita ganti menjadi poin. Yang awalnya nggak ada, kita tulis poin, hasilnya seperti ini. Ini kalau labelnya nggak ada. Oke, monggo saja kalian suka yang mana. Kalau datanya banyak, mending nggak usah label. Kalau misalnya datanya nggak terlalu banyak, kita mending pakai label. Oke, selanjutnya bagaimana mengeluarkan hasil clustering-nya ke apa namanya, suatu file di luar R. Jadi hasil ini, Serdang masuk kelompok 1, Srengseng, sawah masuk kelompok 1. Nah, kita bisa, menulis, kita coba dulu, hasil klasternya itu tersimpan kalau di sini kita tulis final, berarti seharusnya tersimpan di final dollar $cluster. Jadi di sini kita lihat, nah ini hasilnya. Nah ini kita coba, write tabel di file yang namanya hasil.txt.
Jadi kita harus menyiapkan dulu notepad kosongan, kosongan, oke. Nah, habis itu kita simpan dengan nama hasil.txt di folder yang ada project-nya tadi. Jadi satu sama project-nya tadi. Kalau sudah kosongan itu, kebetulan saya sudah buat, eee, di sini hasil.txt ini saya sudah buat. Oke, kemudian separatornya kita pakai tab, jadi kita pakai /t, kemudian row.name-nya kita isi true dan column names-nya kita isi NA. Hasilnya kalau kita eksekusi, nanti, nggak akan keluar di sini, tapi di dalam sini kalau kita double klik, maka akan keluar seperti ini. Jadi di sini akan ada, apa namanya, kelurahannya, ya tergantung kalian, ya istilahnya lokasinya lah. Terus di sampingnya adalah, eee, klasternya. Kalau ini kita copy ke dalam Excel, copy paste, maka sudah ketata rapi dalam bentuk baris dan kolom. Oke, dan bisa kalian gunakan. Demikian untuk analisis klaster menggunakan R. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.